Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Something Wise Educare Channel by Fransyadi. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana caranya desain presentation di dalam PowerPoint. Kita bisa menggunakan PowerPoint tidak hanya untuk desain presentasi ya. PowerPoint itu memungkinkan kita membuat desain yang lain. Nanti kita akan contohkan. Kita menggunakan PowerPoint dalam Microsoft Office 2019 atau juga bisa menggunakan PowerPoint dalam Microsoft Office 365. Jika memang menggunakan Microsoft Office 2013, 16, it's okay. Tetapi mungkin fiturnya agak terbatas. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita terlebih dahulu masuk ke dalam Microsoft account-nya di situ. Kalau kita punya account-nya, masuk saja sehingga kita bisa menggunakan fitur yang lebih banyak. Tetapi jika tidak bisa masuk, no problem. Tetapi fiturnya pasti terbatas. Oke? Let's go. Improve your skills. Nah, ini adalah sebuah roadmap desain yang sering saya gunakan. Pertama, biasanya memang membuat perencanaan gitu. Yang kedua, saya coba eksplorasi. Yang ketiga, saya membuat sketsa. Yang keempat, berpikir keras bagaimana caranya mendesain gitu ya. Dan selanjutnya coba saya evaluasi, lalu saya revisi dan jadilah sebuah karya, lantas saya publikasikan. Coba kita lihat deskripsinya. Nah, pertama, dalam membuat perencanaan, yang paling penting adalah kita buat perencanaan yang matang, tepat sasaran. Siapa audiensnya, entah itu anak-anak, atau remaja, atau dalam acara khusus seperti webinar dan lain-lain. Lalu hitungkanlah efisiensi waktunya. Yang kedua, coba eksplorasi. Mencari sumber yang profesional dan tentunya terpercaya sebagai inspirasi desain kita. Kita bisa lihat di beberapa website desain, untuk coloring, bisa menggunakan juga color.com begitu ya. Itu adalah sumber-sumber yang terpercaya. Lalu yang ketiga kita buat sketsa. Jangan takut salah. Mulai dari mana? Ya mulai sekarang begitu ya. Mulai merancang desain yang diharapkan dengan mengacu pada sumber yang telah dipilih. Baru pada saat bagian desain ya, kita harus berpikir keras ya dari sumber inspirasi itu. Yang paling penting di sini adalah don't copy paste. Artinya di sini kita tidak boleh hanya meniru orang lain, tapi make your own design. Buatlah seoriginal mungkin. Lantas kita evaluasi, cek and recheck hasil desain dengan meminta pendapat dari beberapa orang untuk bahan evaluasi. Yang penting di sini adalah kita cari teman yang juga suka desain, sehingga kita terbantu untuk mengevaluasi hasil karya kita. Kalau ada evaluasi, ya sudah kita revisi. Sambil kita revisi, periksa kembali desain secara detail, mulai dari layouting, komposisi gambar dan tulisan, dan yang paling penting adalah harmonisasi warna, supaya orang melihat desain kita itu tidak bosen atau matanya tidak cepat lelah, tidak terlalu tajam, begitu ya. Nah, setelah itu, jadilah sebuah karya. Your own design is ready. Setelah itu, mari kita publikasikan. Publish your great design. Nah, kenapa PowerPoint? Saya biasanya membuat desain menggunakan CorelDRAW, mixing dengan Photoshop, atau juga Adobe Illustrator. Gitu. Beberapa kali juga menggunakan Clip Studio Paint untuk membuat komik begitu. Tetapi kalau PowerPoint itu saya sering gunakan karena yang pertama adalah ada beberapa flexible tools dan feature. Jadi orang-orang yang memang masih awam dalam bidang desain, kita bisa menggunakan flexible tools dan feature di PowerPoint. Selain itu, karena ini bawaan Microsoft-nya ya, artinya di sini juga tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang khusus atau terlalu berat gitu. Tapi kalau PowerPoint itu lebih ringan, enaknya di situ. Nah, flexible tools dan feature apa aja yang ada di PowerPoint? Yang pertama adalah Smart Object. Di situ sudah banyak sekali shape yang sudah disediakan dan juga kita bisa otak-atik dengan modifier vector tools. Membentuk sesuai dengan keinginan kita atau easy form. Next ada easy effects. Jadi kita gak perlu lagi mengatur efek khusus seperti di CorelDRAW gitu ya, di Photoshop, di Adobe Illustrator. Tetapi kalau di PowerPoint itu sudah ada effects dengan preset yang sudah disediakan sehingga kita tinggal pakai aja gitu. Lalu selanjutnya adalah coloring tools. Nah, di sini ada satu yang paling saya suka yaitu eyedropper, di mana kita bisa mengambil warna sama gitu ya. Kalau di Microsoft Word nggak ada, di Microsoft Excel juga tidak ada, tetapi hanya ada di Microsoft Office di PowerPoint. Yang ini membuat saya sangat suka gitu dengan PowerPoint karena ya terutama di aplikasi desain seperti CorelDRAW itu eyedropper itu sangat penting ya kayak pipet
untuk mengambil warna yang kita suka. Next ada 3D models, di mana kita bisa menggunakan bentuk-bentuk 3D dalam presentasi kita. Lalu selanjutnya ada smart art. Di situ juga ada beberapa fitur memang untuk desain art yang sangat memudahkan kita untuk membentuk desain yang eye catching begitu. Next ada animation paint. Nah, ini animation paint memang khusus untuk presentasi ya, sehingga presentasi kita bisa lebih menarik lagi. Lalu ada format shape. Nah, format shape di sini seperti ada papan panel, kita bisa mengubah banyak hal di situ supaya desain kita itu lebih lebih rapih gitu ya. Nah, ini juga yang paling saya suka di PowerPoint itu ada add-ins-nya. Banyak sebetulnya, tetapi ada beberapa yang memang terbatas gitu. Saya belum coba semua add-ins-nya, paling ada beberapa yang sudah saya coba, nanti saya coba akan bagikan apa keuntungannya. Next ada Macros Paint. Ini panel untuk coding ya, untuk coding. Di mana saya menggunakan Macros Paint ini seperti kayak membuat gamifikasi, quiz begitu. Selanjutnya ada Artistic Picture Effect. Nah, ini memang sekali lagi bagi yang awam terhadap desain dengan menggunakan Artistic Picture Effect ini presetnya sudah ada, tinggal kita pilih aja gitu ya, tinggal diklik aja gitu, nggak usah buat apa-apa lagi. Dan terakhir ada multiple save. Ini yang paling saya suka juga ya dari PowerPoint. Jadi ketika kita save atau save as itu bisa ke dalam bentuk PDF, JPEG, yang paling saya suka adalah ke bentuk PNG, di mana kita bisa membuat atau create new draw gitu ya, gambar dalam bentuk PNG yang biasanya saya gunakan juga untuk editing video begitu. Kalau di Corel berat, tapi kalau di PowerPoint itu lebih ringan dan lebih cepat. Ya, jadi prinsipnya dalam PowerPoint 3 kata, simple, easy, and elegant. Next. Nah, lalu di sini juga tadi ya ada smart add-in. Ini beberapa smart add-in yang pernah saya pakai. Seperti di HP itu ada emoji keyboard. Kita nggak usah download-download lagi emoji. Itu udah lengkap kayak di HP kita ya. Emojinya udah banyak dalam add-in emoji keyboard. Tinggal kita klik aja udah muncul. Lalu pick your favorite picture. Juga ada beberapa gambar, ilustrasi yang bisa kita gunakan pakai pick it. Nah, ini yang ketiga yang sering saya gunakan dan sangat membantu saya. Jadi saya tidak usah cari-cari gambar komik gitu ya di Google. Karena di PowerPoint sudah disediakan dalam add-ins Pixton Comic Maker. Dan di sini enaknya kita bisa buat satu orang dengan berbagai karakter, dengan baju yang sama, dengan rambut yang sama. Jadi kita tinggal ganti-ganti gaya aja begitu. Itu lebih enak gitu. Lalu juga bisa set drive collaboration. Jadi ada satu cara kita juga bisa berkolaborasi di PowerPoint menggunakan Drive. Next ada photo selector. Nah, di sini bermain grid ya, kayak kita buat kolase begitu. Ada juga timer presentation. Kita menggunakan timer presentation ini untuk menghitung waktu gitu ya, batas waktu kita. Kan biasanya kalau kita presentasi itu ada batas waktunya begitu. Lalu ada visual design. Ini ada beberapa layouting yang udah tersedia di sini seperti name card dan lain-lain, dan itu buat saya sangat membantu. Dan terakhir yang saya pernah pakai juga QR code ya. Oh, ternyata di PowerPoint juga bisa buat QR code. Dan QR code-nya itu bisa kita ganti warnanya ya sesuka hati kita. Next, selain Smart Add-in, nah di sini ada 10 skills PowerPoint design yang harus kita kuasai. Sebetulnya tidak hanya di PowerPoint saja, tetapi di berbagai aplikasi desain, 10 skills ini perlu kita kuasai gitu ya. Kita harus coba. Yang pertama jelas insert. Insert itu bisa insert shape atau form ya, bentuk-bentuk yang bisa kita ubah. Lalu juga bisa icon, picture, and text di sini ya. Lalu yang kedua, nah mau tidak mau harus bisa, yaitu merge. Atau kita bisa bisa sebutnya dengan crop ya, memotong menjadi sebuah fragmen atau intersect atau union, menggabungkan, sehingga kemampuan inilah yang sebetulnya paling penting dalam desain ya, desain grafis. Karena di sini kita bermain vektor, jadi mau tidak mau harus bisa. Yang ketiga, edit shape. Nah, di sini juga berhubungan dengan merge. Di edit shape itu kita bisa otak-atik point gitu ya, dengan edit point, edit line, open page, atau kita membuka sebuah bentuk khusus dan curve untuk melengkungkan bagian-bagian sisi. Next ada alignment. Nah, alignment ini juga sangat penting ya di berbagai aplikasi desain, termasuk di PowerPoint, di mana kita menentukan di bagian depan, bagian belakang, lalu align right, left, dan lain-lain, dan juga rotate ya. Selanjutnya adalah coloring. Nah, coloring di sini juga
Iya memang terbatas dalam PowerPoint, tapi buat saya sudah cukup lengkap lah ya untuk desain khusus gitu. Bagaimana kita bisa fill, outline, gradient, and texture. Cukup lah. Lalu grouping. Grouping di sini jelas ya, ini di berbagai aplikasi memang ada gitu untuk select, untuk placement. Bagaimana kita memilih dan menempatkan sebuah gambar. Tetapi dalam PowerPoint ini sangat penting karena akan berefek kepada transisi ya, transisi dan juga animasi. Supaya kalau kita buat animasi jelas placementnya, lalu pemilihannya juga jelas. Next ada add effects. Nah ini juga bagi yang awam dengan desain tinggal klik saja. Pilih shadow-nya, pilih glow-nya, bevel-nya, atau kita rubah menjadi sebuah 3D. Selanjutnya ada format pane. Ya ini ada panel khusus format ya untuk pengaturan size, position, transparansi, dan mengunci sebuah format ya supaya tidak gepeng begitu ya. Jadi supaya kita perbesar ketika di lock itu sudah tepat ukurannya. Lalu ada time and trigger. Di sini kita menggunakan untuk presentasi ya. Kapan startnya, bagaimana cara startnya, durasinya berapa, pakai delay atau tidak, pakai sound atau tidak. Dan yang terakhir adalah eye catching. Yang paling penting dalam sebuah desain itu adalah harmoni, proportion, dan tentunya elegan. Oke, next. Lantas, what we do dengan PowerPoint ini atau desain PowerPoint ini? Sebetulnya banyak juga ya. Kita bisa gunakan untuk desain promosi gitu ya. Kita juga bisa gunakan untuk teamwork, bekerja kelompok bersama-sama. Bisa gunakan juga untuk study, untuk belajar, terutama untuk presentasi begitu. Drawing juga bisa, dan terutama juga untuk sosial media, buat name card, buat sertifikat, buat tweetbond, dan inspirasi untuk website, dan juga kita bisa buat logo. Dan sebetulnya masih banyak lagi. Oke, jangan tunggu-tunggu ya. Let's try. Don't give up and keep going. Coba ya.